Oke, kembali lagi di forum Timnas dan kali ini gue mau membahas review tentu saja pertandingan antara Indonesia berhadapan dengan Brunei Darussalam di kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde pertama dan juga leg pertama di GBK. Ya, nanti leg kedua akan dijalankan di 17 Oktober di Brunei Darussalam. Ya, walaupun kita tidak ke sana misalkan kita WO, maka kita tetap bisa lolos karena secara agregat 6 kita mampu curi di pertemuan pertama 6-0, sehingga kalau WO pun 3-0 kita tetap lolos ya. Cuman kan itu sangat tidak mungkin terjadi ya, nggak mungkin kita WO gitu, itu sangat meremehkan. Nah, gue akan bahas jalannya pertandingan, tapi sebelum ke pertandingannya gue mau bahas starting 11-nya dulu, bahwa STY di sini cukup berani memainkan 3 penyerang utamanya sejak awal. Dendi Sulistiawan, Dimas Derajat, dan juga seorang Hoki Caraka yang menjalani debutnya di timnas senior. Hoki Caraka luar biasa. Walaupun di atas lapangannya Dendi lebih ke kiri ya, atau mungkin 3 pemain ini tidak ada yang benar-benar posisinya itu tetap. Mereka sangat fleksibel ya, mereka saling bergerak, saling mengisi posisi, mobile sekali. Nah, sedangkan Arhan di sayap kiri lebih mendapatkan keleluasan untuk menyerang. Ya, di kanan itu Sadil. Jadi ini di atas kertas kalau gue bilang ya. Ini Indonesia bermain cukup modern 3-2-4-1. Terutama di sebelum 2-0 ya. Sampai 2-0 skornya itu main dengan 3-2-4-1. Bahwa di belakang Sandy Walsh, Elkan dengan Rido, ya kan? 2 pemain di depannya itu Klok dan juga Asnawi yang masuk ke dalam. 4 pemainnya itu ada Arhan di kiri, Sadil di kanan, Dendi maupun Hoki itu berada di belakang Dimas Derajat. Bisa bergantian 3 pemain ini. Jadi secara formasi STY bereksperimen dengan mengadaptasi strategi dari Pep Manchester City maupun Arteta, which is good. Ya, artinya perkembangan strategi atau taktik kita ikuti. Ya, dan bermainnya cukup bagus di awal-awal. Kita tekan terus Brunei sampai dapat gol pertama, gol kedua dari Dimas Derajat dan juga Rido. Ya, sebelum gol kedua bahkan Klok maupun Sandy Walsh mendapatkan peluang yang cukup besar. Nah, cuma yang menjadi problem adalah setelah 2-0 kelihatan kita cukup ngedrop. Ya, Brunei kita biarkan untuk memberikan perlawanan, walaupun Brunei perlawanan gitu-gitu aja, kualitasnya jauh sekali. Tapi terlihat di situ kita nggak nyaman dalam menguasai pertandingan seperti di awal-awal. Kita tidak nyaman untuk membuild up sebuah serangan, dan mayoritas serangan kita itu cukup terbaca ke sayap crossing, dan terlalu mengandalkan Arhan yang di pertandingan kali ini underperform. Ya, bahwa dia sering kali crossingnya nggak ada yang nyampe, berapa kali mengambil keputusan yang salah, dan itu terlalu diandalkan di babak pertama setelah 2-0, sehingga serangan kita mandek, serius. Klok juga mainnya kurang bagus di pertandingan kali ini. Dendi nggak kelihatan, sehingga kan diganti kan di halftime. Di halftime Klok sama Dendi diganti dan terlihat masuknya Kambuaya, masuknya Witan. Di babak kedua ya praktis selesai Brunei. Ya, diobok-obok Brunei. Dari sejak awal kita ngegas seperti di awal-awal babak pertama. Kita coba untuk mendominasi, Witan bergerak lebih fleksibel di situ. Posisinya di belakang striker. Arhan ya, gue bilang sih dia mainnya paling kurang bagus lah di antara teman-teman yang lainnya. Terus Kambuaya mainnya luar biasa. Kambuaya kayak di Piala AFF 2020 di mana dia sangat luar biasa membantu serangan, menjadi bermain wall pass. Wah, keren banget deh Kambuaya, asli keren banget. Terus Ramadan Sananta masuk, ya kan? Nah, ini Ramadan Sananta striker yang punya insting gol sama dengan Dimas Derajat hat-trick, Sananta 2 gol. Ya kan, 2 striker kita yang akhirnya ini mungkin puzzle yang dicari oleh STY. STY sering kesulitan cari striker, tapi 2 striker ini, Dimas Derajat dan Sananta, gue lihat punya insting gol yang sangat berguna untuk timnas Indonesia. Walaupun golnya tap in, tapi selain golnya Dimas Derajat yang terakhir itu ya, yang di capping dulu itu keren. Tapi sisanya kan tap in. But that's okay. Artinya pemain striker kita itu mampu menempatkan posisi dengan tepat, ya akan menempatkan posisi dengan baik, mencari ruang, dan itu sangat luar biasa. Ya, bahwa
di babak kedua kita nyaris luar biasa bermainnya. Brunei nggak dapat sama sekali ruang ya untuk mengembangkan permainan. Kita press mereka, Egy masuk lah, siapa masuk di situ, Shane Patinama masuk, dan ya overall kita sangat layak menang. Ya, kita sangat layak menang dan kelihatan level kita berbeda sekali dengan Brunei, walaupun masih cukup ada beberapa PR. Ya, tentu saja kehilangan beberapa pemain penting itu cukup berpengaruh dalam kreativitas serangan, terutama di babak pertama. Di babak pertama nggak begitu banyak variasi, nggak begitu banyak kombinasi di lini pertahanan lawan. Di babak kedua banyak, masuk ke Kambuaya, Egy, Wita, ini ngaruh sekali. Ini yang membuat lini depan kita variasinya bagus. Sebelum mereka mainnya sporadis, crossing yang nggak ada nyampenya sama sekali. Ya, jadi ini kemenangan yang sangat penting. Ya, 6-0 sudah, kalau gue bilang sih ya, tanpa meremehkan Brunei sama sekali, kita sudah pasti lolos. Di Brunei gue tidak melihat Brunei bisa comeback misalkan 7 gol. Itu parah sekali kalau sampai terjadi. Dan ini baru awal. Kembali lagi, ini baru awal. Karena ini masih ronde pertama dari 6 ronde kualifikasi. Ya, setelah ini kita akan di satu grup dengan Filipina, Irak dengan Vietnam. Ini cukup berat. Ya, kita harus lewati itu untuk semakin dekat dengan Piala Dunia. Which is kalau gue bilang, apakah kita punya peluang? Punya. Ya, apalagi semua pemain nanti sudah balik, yang cedera, Ivar Jenner, Marcelino, Jordi Amat, Strike, itu ngaruh. Ya, kalau semua itu sudah bergabung lagi dengan kualitas timnas yang sekarang, gue yakin kita bisa berbicara banyak. Walaupun kita nanti ujungnya tidak lolos, tapi gue yakin kita akan menampilkan permainan standarnya yang enak untuk ditonton dan tidak mengecewakan, membanggakan. Oke? Jadi kita lihat nanti tanggal 17 Oktober di Brunei mainnya, dan Piala Asia abis itu kan. Kalau nggak salah Piala Asia. Itu sangat gue nantikan, Piala Asia. Ya, Indonesia satu grup dengan Jepang, Irak, dan juga Vietnam. Kita lihat level kita di Asia seperti apa. Semoga kita bisa berbicara banyak, bisa lolos sebagai peringkat runner up maupun peringkat 3 terbaik, nggak ada masalah, yang penting kita lolos. Sehingga jarak kita, ya, level kita sudah semakin meningkat di level Asia. Segitu dulu pembahasan kali ini. Salam sepak bola Indonesia.